Pembahasan pertama di sini akan membahas latar belakang. Pemerintah perlu bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mewujudkan pemerintah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan. Pengelolaan keuangan pemerintah perlu didukung oleh auditor yang berkualitas, karena lembaga pemerintah mungkin memiliki cukup ruang untuk melakukan penyimpangan terkait penggunaan dana jika kualitas audit sektor publik yang rendah. Agar menghasilkan kualitas audit yang berkualitas, diperlukan standar auditing yang baik. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Akuntabilitas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Akuntabilitas merupakan dorongan psikologi sosial yang dimiliki seorang auditor untuk menyelesaikan kewajiban yang akan dipertanggungjawabkan kepada lingkungannya, menurut Hillman dan kawan-kawan tahun 2021. Di sini terdapat fenomena terkait akuntabilitas. Menurut Kusbiananto tahun 2019, berdasarkan LHP BPKRI atas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Balikpapan, terdapat 26 penerima hibah organisasi kemasyarakatan Ormas Balikpapan yang belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Dan hasil audit juga menyebutkan bahwa proses pemberian hibah belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan wali kota. Hal tersebut menurut audit BPKRI mengakibatkan akuntabilitas dan transparansi pemberian hibah tahun 2017 belum sepenuhnya terpenuhi. Dalam fenomena ini dapat dilihat bahwa di sini kurangnya tanggung jawab auditor. Selanjutnya, faktor lain yang mempengaruhi kualitas audit yaitu independensi auditor. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Manurung dan kawan-kawan 2021 halaman 84, independensi adalah sikap pikiran dan sikap mental yang tidak memihak dan tidak dikendalikan oleh pihak lain di dalam pelaksanaan pengujian evaluasi hasil pemeriksaan dan penyusunan laporan audit yang sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip profesionalnya. Terdapat fenomena terkait independensi auditor, yaitu menurut Julhamdi 2022, terdapat oknum inspektorat daerah Kabupaten Daerah Bengkulu Selatan yang diduga menerima suap saat proses audit penggunaan dana desa di 6 kecamatan Kedungurang anggaran 2021. Auditor tersebut akhirnya dibebas tugaskan dari jabatannya. Fenomena di sini menggambarkan masih kurangnya independensi auditor karena auditor masih dapat menerima suap. Kemudian kualitas audit masih menarik perhatian karena BPK masih menemukan ketidaksesuaian laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang sebelumnya tidak teridentifikasi oleh inspektorat sebagai auditor internal. Terdapat fenomena terkait kualitas audit. Menurut Handoyo 2021, pada semester 1 tahun 2021 terdapat 55 LKPD yang masih belum memperoleh opini wajar tanpa pengecualian karena terdapat ketidaksesuaian LKPD dengan standar akuntansi pemerintahan atau SAP dan bukti yang kurang mendukung kewajaran LKPD. Dari 55 Pemda yang belum memperoleh opini wajar tanpa pengecualian, terdapat 10 pemerintah daerah yang memiliki permasalahan terkait penanganan pandemi COVID dan pemulihan ekonomi nasional atau PCPN yang berdampak pada kewajaran penyajian LKPD 2020. Salah satu dari 10 LKPD tersebut, satu di antaranya yaitu Kabupaten Bandung Barat. Permasalahan tersebut antara lain penyajian kas di bendahara pengeluaran tidak didukung keberadaan kas bentuk tunai maupun saldo rekening bank, penatausahaan persediaan belum didukung pencatatan yang memadai, pengakuan utang jangka pendek lainnya terkait belanja tak terduga BTT COVID-19 tidak didukung dengan bukti pendukung yang memadai, serta realisasi BT
TT tidak sesuai dengan ketentuan dan kondisi senyatanya. Fenomena di sini mencerminkan bahwa masih rendahnya kualitas audit, karena masih ditemukan oleh BPK yang sebelumnya belum teridentifikasi oleh Inspektorat sebagai auditor internal. Kasus-kasus dan indikasi tersebut menimbulkan keraguan terhadap akuntabilitas, independensi auditor, dan kualitas audit yang dilakukan oleh auditor internal. Dalam hal ini, auditor internal kurang memiliki sikap tanggung jawab dan independensi dalam melaksanakan pekerjaan auditnya. Selanjutnya, di sini terdapat rumusan masalah pada penelitian ini. Yang pertama, berapa besar pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas audit internal pada Inspektorat Kabupaten Bandung Barat? Yang kedua, berapa besar pengaruh independensi auditor terhadap kualitas audit internal pada Inspektorat Kabupaten Bandung Barat? Yang ketiga, berapa besar pengaruh akuntabilitas dan independensi auditor terhadap kualitas audit internal pada Inspektorat Kabupaten Bandung Barat? Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan tersebut, maka diperoleh tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui besar pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas audit internal pada Inspektorat Kabupaten Bandung Barat. Yang kedua, mengetahui besar pengaruh independensi auditor terhadap kualitas audit internal pada Inspektorat Kabupaten Bandung Barat. Yang ketiga, mengetahui besar pengaruh akuntabilitas dan independensi auditor terhadap kualitas audit internal pada Inspektorat Kabupaten Bandung Barat. Selanjutnya di sini ada tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Akuntabilitas merupakan kewajiban dalam diri auditor untuk melakukan dan menyelesaikan tugas audit secara benar dan mempertanggungjawabkan hasil audit yang telah ia lakukan. Menurut Hasibuan dan kawan-kawan 2020 halaman 214. Selanjutnya, independensi auditor berada dalam posisi bebas, yang artinya bahwa seorang auditor tidak boleh mempunyai hubungan istimewa dengan pihak-pihak yang terkait kegiatan audit, mencakup hubungan dalam penyertaan modal dan investasi lainnya, hubungan tali persaudaraan, dan sebagainya. Menurut Purba dan Umar 2021 halaman 42. Selanjutnya, kualitas audit merupakan probabilitas bahwa auditor tidak akan melaporkan laporan audit dengan opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan yang mengandung salah saji material, menurut Ardianingsih 2021 halaman 23. Selanjutnya, di sini terdapat kerangka pemikiran. Yang pertama, akuntabilitas atau X1 mempengaruhi kualitas audit internal atau Y. Yang kedua, pengaruh independensi X2 yang mempengaruhi kualitas audit internal Y. Yang ketiga, pengaruh akuntabilitas dan independensi auditor atau X1 dan X2 terhadap kualitas audit internal atau Y. Hipotesis yang diperoleh pada penelitian ini, yang pertama, akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas audit internal pada Inspektorat Kabupaten Bandung Barat. Yang kedua, independensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit internal pada Inspektorat Kabupaten Bandung Barat. Yang ketiga, akuntabilitas dan independensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit internal pada Inspektorat Kabupaten Bandung Barat. Selanjutnya, pada bab 3 yaitu metode penelitian. Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu yang pertama, penelitian kuantitatif, yang kedua, metode deskriptif, yang ketiga, metode verifikatif. Untuk dimensi yang digunakan pada variabel akuntabilitas atau X1, yaitu motivasi dalam menyelesaikan pekerjaannya, yang kedua, usaha atau daya pikir dalam menyelesaikan pekerjaannya, yang ketiga, keyakinan akan hasil pekerjaannya. Menurut Hasibuan dan kawan-kawan tahun 2020 halaman 214-215. Yang ketiga, selanjutnya, dimensi yang digunakan dalam variabel independensi atau X2. Yang pertama, independensi dalam perencanaan. Yang
Yang kedua, independen dalam pelaksanaan. Yang ketiga, independen dalam pelaporan. Menurut Purba dan Umar 2021 halaman 41. Selanjutnya, dimensi untuk kualitas audit internal atau Y. Menurut Ardianingsih tahun 2021, dimensi kualitas audit internal ada dua, yaitu independensi dan kompetensi. Pada penelitian ini menggunakan dimensi kompetensi karena independensi telah dijelaskan pada variabel X2. Selanjutnya, sumber dan cara pengumpulan data. Sumber data yang pertama ada data primer. Data primer didapatkan secara langsung melalui kuesioner yang langsung disebarkan kepada auditor dan P2UPD pada Inspektorat Kabupaten Bandung Barat. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder didapatkan dari sumber kedua. Dalam penelitian ini didapatkan dari penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian, yaitu pengaruh akuntabilitas dan independensi auditor terhadap kualitas audit internal. Cara pengumpulan datanya, yang pertama menggunakan wawancara, yang kedua menggunakan kuesioner. Selanjutnya ada populasi. Dalam penelitian ini, populasi yang dipakai yaitu auditor dan pejabat fungsional pengawas pemerintah atau P2UPD pada Inspektorat Kabupaten Bandung Barat. Populasinya berjumlah 45 orang yang terdiri dari auditor 28 orang dan P2UPD berjumlah 17 orang. Sampel pada penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh, yaitu sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Menurut Santoso dan Madistriatno 2021 halaman 1119. Sampling jenuh digunakan karena jumlah anggota populasi yang relatif kecil, yaitu 45 orang. Selanjutnya, rancangan analisis yang pertama akan melakukan dulu uji validitas. Jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka pertanyaan atau pernyataan dinyatakan valid. Dan jika R hitung kurang dari R tabel, maka pertanyaan atau pernyataan dinyatakan tidak valid. Yang kedua, uji reliabilitas. Variabel dikatakan reliable apabila memiliki Cronbridge alpha lebih dari 0,60. Dalam pengujian reliabilitas, instrumen digunakan pengujian satu skor pada taraf signifikan 5%, menurut Firdaus 2021 halaman 23. Sebelum menggunakan program SPSS, maka menggunakan dulu yang ketiga, yaitu Method of Susceptible Interval atau MSI. Karena pada penelitian ini menggunakan data ordinal, sehingga sebelum melakukan pengujian menggunakan SPSS, maka harus dirubah dulu menjadi data interval atau dengan menggunakan MSI. Selanjutnya, menggunakan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik digunakan sebelum menggunakan analisis regresi linear berganda. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas. Ketentuannya, jika nilai signifikansi atau nilai probabilitas lebih dari 0,05, maka data tersebut terdistribusi normal. Kemudian, jika nilai signifikansi atau nilai probabilitas kurang dari 0,05, maka data tidak terdistribusi secara normal. Uji asumsi klasik yang selanjutnya yaitu uji heterokedastisitas. Jika nilai signifikansi atau nilai probabilitas lebih dari 0,05, maka data tersebut tidak ada heterokedastisitas. Selanjutnya, jika nilai signifikansi atau nilai probabilitas kurang dari 0,05, maka data tersebut ada heterokedastisitas. Uji asumsi klasik yang selanjutnya yaitu uji multikolonialitas. Jika PIF lebih dari 10, maka bisa disimpulkan ada multikolonialitas. Selanjutnya, jika tol semakin mendaki 0, maka
diduga ada multikolonialitas dan sebaliknya, jika TOL semakin mendekati 1, maka diduga tidak ada multikolonialitas. Setelah melakukan uji asumsi klasik, selanjutnya melakukan analisis regresi linear berganda. Pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda karena terdiri dari 2 variabel independen dan 1 variabel dependen, maka digunakan analisis regresi berganda. Selanjutnya, melakukan uji koefisien korelasi dan uji koefisien determinasi. Selanjutnya, melakukan uji hipotesis. Uji hipotesis, yang pertama ada uji hipotesis secara parsial atau uji T. Digunakan untuk menguji hipotesis yang pertama dan yang kedua. Selanjutnya ada uji hipotesis secara simultan atau uji hipotesis uji F. Uji hipotesis secara simultan digunakan untuk menguji hipotesis yang ketiga. Ketentuannya, jika nilai signifikansi lebih besar sama dengan atau taraf nyata 0,05, maka HA ditolak. Dan jika nilai signifikansi kurang dari taraf nyata 0,05, maka HA diterima.